Selamat pagi, siang, sore, dan malam para penonton channel YouTube Sandikta. Balik lagi di segmen podcast Sandikta. Sampai lupa nih saya pada dia, saking lamanya nggak tag podcast. Ya, balik lagi kita ke podcast Sandikta. Saya bersama Bu Lilis. Ya, Pak Iqbal. Halo. Ya, kita hari ini lagi ada acara apa ini Bu Lilis? Hari ini ada acara LDKO, Pak. LDKO Sandikta dengan OSIS SMP, SMA, dan SMK Sandikta tahun ajaran 2025-2026. 2025-2026. Betul. Di mana ini tepatnya? Ini tempatnya di Puncak Bogor, di Villa Pesona Alesta. Ini berarti LDKO ya, yang kelas 10 dan kelas 11 ya Bu Lilis? Iya, betul. Kelas 10 dan kelas 11 calon OSIS untuk OSIS tahun 2025-2026. Mereka masih disebut CALSIS, Pak, sekarang ini. Karena memang untuk sertijabnya nanti setelah LDKO. Baru kalau udah sertijab, mereka sudah menjadi OSIS Sandikta. Nah, tapi by the way, Bu Lilis ini mantan ketua OSIS loh, yang harus kalian tahu. Iya, betul. Ketua OSIS ya Bu Lilis? Iya. Periode berapa Bu Lilis? Mantan ketua OSIS periode 2010-2011. 2010-2011? Iya, betul. Oh, 2010-2011. Berarti LDKO-nya udah di luar tuh Bu Lilis? Itu LDKO-nya sudah di luar. Waktu itu kita LDKO-nya di Curug Cilember. Curug Cilember. Iya, betul. Yang Curug 7 itu, Pak. Kita masih tenda. Oh gitu. Iya. Oke, sekarang kita udah villa ya. Iya, enak banget. Kita udah villa, tidurnya di kasur ya, Pak. Kalau dulu kita buat tikar, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi udah digabung kayak gini Bu Lilis? Digabung, Pak. Oh, dari dulu ya? Iya, dari dulu memang kita kalau LDKO itu digabung antara SMP, SMA, dan SMK. Cuman bedanya kalau dulu itu kita di tenda. Oh gitu. Iya, kita alasnya tikar sama bantalannya tas kita. Sekarang udah modern ya. Sudah Jadi modern. udah di-upgrade lagi juga. Iya, betul udah sekali. Demi kenyamanan para CALSIS atau siswa. Iya, betul sekali, Bapak. Bu Lilis, saya mau nanya nih Bu Lilis. Bu Boleh. Lilis kan mantan ketua OSIS. Iya. Terus waktu sekolah bagi waktunya gimana tuh Bu Lilis? Oke. Dulu kan waktu saya masih menjabat sebagai ketua OSIS dan dulu di SMK Sandikta itu masuknya kan siang terus ya, Pak. Ya, memang kalau misalkan waktu di siang hari itu terkadang kita itu kayak ada dispensasi waktu gitu ya, Pak ya. Misalkan nanti jam ke-1, jam ke-2 kita dispen dulu tidak mengikuti pelajarannya. Cuman kalau saya sendiri mengatasinya adalah pada saat di pagi hari saya tuh udah datang duluan. Oh gitu. Iya, jadi pagi itu kita datang duluan. Mungkin kita nanya-nanya sama teman kita tugas apa yang kemarin itu mereka kerjakan dan saya belum. Jadi saya menyusulnya pada saat pagi itu. Jadi nanti pas sudah masuk ketemu gurunya saya sudah selesai. Tuh, jadi tinggal kasih saja ke gurunya gitu, Pak. Sekarang jadi pembina OSIS, luar biasa. Upgrade luar biasa nih Bu Lilis. Luar Ya, biasa. Pak, alhamdulillah. Berarti dari 2000 berapa Bu Lilis waktu itu? 2010-2011. 2010-2011. Itu baru masuk apa udah? Saya masuk 2009. 2009. Iya, saya masuk di SMK Sandikta itu tahun 2009. Kemudian saya mengikuti OSIS karena waktu itu jujur Pak, saya tuh anaknya pemalu banget. Masa sih? Betul. Saya dulu itu SD dan SMP itu anak yang sangat pemalu dan anaknya minderan. Namun saya di situ pengen mengubah. Masa iya sih saya mau jadi pemalu terus? Betul. Gitu. Saya harus berubah lah gitu ke depannya. Lalu saya mengikuti seleksi OSIS. Kalau dulu seleksinya, itu udah seleksi juga Bu? Betul, iya Pak. Kalau dulu kita seleksinya itu ketat banget Bapak. Ya, jadi yang benar-benar emang tangguh dan sungguh-sungguh itu dia bisa lolos. Gitu. Dan kemudian kita LDKO di Curug Cilember. Nah, kalau anak-anak yang sekarang nih Bu Lilis, dari proses seleksinya gimana tuh Bu Lilis? Kalau kita Pak, kita ini seleksinya lebih kepada kolaborasi. Kemudian kita
seleksinya itu mengedepankan kolaborasi, kreativitas mereka, kemudian proses berpikir mereka, critical thinking mereka Pak. Jadi kita ada seleksi yang pertama yaitu tentang debat. Oke. Iya, kita itu sudah dari awal Juli, dari Juli setelah kita rekrut anak-anak, kita melakukan seleksi Pak, dengan wawancara dulu, ditanya-tanya tentang apa yang dia suka, kemudian kenapa dia mau masuk OSIS Sandikta, kemudian kemampuan dia itu apa, bahkan kita tanya juga kekurangannya Pak, karena kan kita juga harus tahu kekurangan dia apa supaya nanti bisa ada proses melengkapi Pak, gitu. Nah, lalu kemudian kita ada debat. Nanti debatnya itu ditentukan oleh seniornya Pak. Jadi temanya itu ditentukan oleh senior, kemudian yang peserta calon ini mereka harus bisa berdebat. Kita lihat bagaimana dia bisa berargumen, kemudian bagaimana dia bisa mematahkan argumen temannya dan bertahan dengan argumennya seperti itu. Dan kemudian memecahkan masalah, kemudian mereka membuat proposal. Apakah itu penting tuh ya? Iya, itu penting banget Pak, karena kan OSIS itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, membuat event-event hari-hari kebesaran ya Pak ya. Betul. Kayak kemarin 17 Agustus itu benar-benar anak OSIS kita gerakan banget Pak, gitu. Dan proposal mereka yang buat. Iya. Gitu. Emang kalau saya lihat Bu Lilis, anak-anak OSIS ini punya nilai plus sendiri sih Bu Lilis, berani dan bertanggung jawab. Betul. Terus di kelas pun juga dia aktif. Betul. Nggak cuma hanya berani ngomong di belakang, tapi dia berani di depan. Betul sekali Pak. Nah itulah Pak, kenapa dengan anak itu mengikuti OSIS ya Pak, organisasi siswa intrasekolah itu bisa melatih cara dia berkomunikasi, kemudian melatih juga emosional dia, kemudian sosialnya dia Pak, cara dia berbicara dengan guru bagaimana, cara dia berbicara dengan teman sebayanya bagaimana, begitu Pak. Makanya alhamdulillah kita sebenarnya sudah memetik buahnya Pak. Anak-anak yang sudah senior-senior ini, Pak, saya juga mengajar anak-anak OSIS, mereka tuh kalau pas di pelajaran dia kritis banget Pak. Proses berpikirnya itu bagus dan kritis gitu. Jadi hebatlah anak-anak. Karena ini LDKO saya selama di Sandikta menjadi guru, saya bukan OSIS Bu Lilis. Oh, Bapak bukan OSIS? Ya, saya sekolah pulang aja. Oh gitu. Kenapa Bapak tidak mau ikut OSIS? Karena dulu disibukkan olahraga sih Bu Lilis. Oh, Bapak suka olahraga ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi sibuk di luar, terus ya sekolah sekolah pulang aja, jadi kayak gitu. Nah, semenjak saya di Sandikta ini, saya ngikut LDKO, nah ternyata emang asik. Iya. Ya, ternyata teamwork, terus juga nggak ada peloncoan, terus suasananya juga asik, rindang. Betul, iya seperti Pak. itu. Benar. Jadi emang benar-benar fun di sini. Fun, gitu. iya Pak. Seru Pak di sini. Iya. Tuh, nggak ada perpeloncoan. Kita di sini lebih mengutamakan kolaborasi satu sama lain, menguatkan sosial emosional kita. Nanti berarti nggak ada materi Bu Lilis? Tidak Pak, materi sudah kita padatkan di 3 minggu sebelum LDKO, yaitu di hari Sabtu tanggal 9, tanggal 16, sama tanggal 23 Agustus. Oke. Gitu. Nah berarti abis ini apa tuh kalau boleh Habis tahu Bu Lilis? ini nanti anak-anak ada break sebentar, habis game, mungkin nanti mereka bisa minum dulu, kemudian menikmati snack, dan nanti habis games itu, habis mereka break, nanti ada games harta karun. Oh, oke. Iya, jadi games harta karun itu nanti anak-anak mencari bola yang sudah disebar di area lapangan dan diumpetin, pokoknya gimana caranya harus mendapetin itu bola. Dan nanti di bola itu di dalamnya ada hadiah Pak, bertuliskan. Misalkan Anda mendapatkan uang 20.000, tapi harus ketemu dulu dengan Pak Iqbal. Dan harus bisa menjawab pertanyaan Pak Iqbal. Ya, gitu. oke. Terus malamnya Nanti kita ada api unggun dan penampilan kreativitas anak. Oh, berarti udah nggak ada materi-materi kayak tahun lalu berarti? Tidak ada Pak. Oh, iya, oke. karena sudah dipadatkan di 3 minggu itu sebelum LDKO di sekolah materinya Pak. Oh, berarti benar-benar Fun. ini ya, wah. Iya, fun, kemudian melatih kreativitas anak-anak yang berkaitan dengan seni. Iya, gitu, itu. Pak.
Nyesel kan nggak ngikut, nyesel nggak ngikut kan. Di sini tuh seneng-seneng tahu Evan. Nah, terus besoknya Iya, outbound. Outbound lagi Pak. Tapi sebelum outbound nanti kita ada senam. Oh, Senam pagi bersama ya. Pak. Iya. Guru-guru juga harus ikut senam. Iqbal ikut senam ya nanti ya. Insya Allah Bu Lilis. Ya besok kita senam dulu. Kemudian nanti setelah senam istirahat sejenak. Baru nanti kita outbound lagi games. Setelah itu baru pulang. Ya persiapan anak. Nanti ganti baju. Kemudian kita pulang. Ah, ini pertanyaan saya juga Bu Lilis. Ya. Setelah LDKO ini kan mereka akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS ya. Iya betul. Nah, itu penilaiannya gimana tuh Bu Lilis? Nah, untuk penilaiannya itu sendiri kan kita kan dibuat per tim ya Pak ya. Misalkan nanti untuk tim 1, tim 2, tim 3 dan lain sebagainya, kita cek mana anak yang paling dia itu memiliki leadershipnya kuat lah dibanding yang lain. Nah, anak yang memiliki leadership yang kuat inilah yang nanti akan menjadi kandidat gitu dari setiap tim yang ada di situ begitu. Dan nanti akan dipilih oleh anak-anak dan juga guru-guru gitu. Kemudian sebelum dipilih mereka ada orasi dulu gitu untuk memastikan nih Pak ya kan pilihan kita udah tepat belum si A gitu dengan orasi dulu nanti. Dulu zaman Bu Lilis gimana ceritanya itu zaman Bu Lilis? Kalau dulu kita orasinya itu Pak ke ruang guru sama masuk ke kelas-kelas. Gitu. Oh, bukan di lapangan kayak zaman sekarang ya? Tidak, iya jadi karena mungkin apa ya Pak, waktu juga ya Pak ya, dulu tuh waktu juga dan kita ke ruang guru, kemudian nanti di ruang guru gurunya ngasih pertanyaan tuh Pak. Iya, gurunya ngasih pertanyaan, nanti kita bisa jawab dan di saat itu juga proses pemilihan. Jadi langsung gitu? gurunya, iya. Oh, enggak kayak kita yang sekarang ini? Enggak. Oh gitu. Iya, jadi waktu itu pas kita habis orasi, kemudian gurunya ngasih pertanyaan, kemudian kita para kandidat menjawab. Setelah itu mungkin gurunya belum puas ngasih pertanyaan lagi. Kalau udah selesai baru nanti dikasih kertas gitu Pak oleh seniornya ke guru-gurunya. Gurunya tinggal nulis mau paslon nomor berapa. Dijawab di situ juga. Iya di kertas enggak, dikumpulin. Iya dikumpulin di kayak kotak gitu, kotak amal gitu loh Pak. Nanti baru dihitungnya oleh si seniornya. Kita nggak tahu apa-apa. Itu belum pemilihan. Kenapa? Apa sudah pemilihan? Itu pas pemilihan. Oh, pas pemilihan. Iya, jadi orasi sama pemilihan. Oh, jadi satu. Iya, dan nanti pada saat proses perhitungan baru tuh kita diundang gitu untuk bisa tahu siapa aja nih yang perhitungan suaranya oleh kakak kelasnya. Harapannya Bu Lilis. Harapan Bu Lilis untuk Chalsis 2000 bertahun periode berapa ini Bu Lilis berarti? 2025 2026. Iya. Harapan dulu ya Pak. Iya, harapannya. Harapan saya adalah saya berharap ketua OSIS yang akan datang ini bisa merangkul. Bisa merangkul anggotanya. Tidak, ya saya tahu yang namanya organisasi itu pasti akan ada sebuah perselisihan, naik turun. Tapi pentingnya ini adalah kamu, si ketua OSIS, harus memiliki bonding dan memahami satu sama lain. Kalau kamu tidak memiliki bonding, kamu tidak bisa memahami satu sama lain, dan kamu egois, itu bisa pecah organisasi. Jadi intinya kita harus kuat Bapak di situ. Pendapat apapun kita tampung, jangan pendapat kita aja gitu. Tapi semuanya juga harus kita diskusikan, kita rembukan, kita pilih. Kalau kita pakai ini, nanti dampaknya begini. Kalau kita pilih ini, dampaknya begini. Ya kita sama-sama gimana caranya supaya apik ke depannya gitu Pak. Jadi pemimpin itu nggak harus yang bisa semuanya, enggak. Tapi dia yang bisa mengayomi, dia bisa bonding ke sesama dan merangkul Pak. Itu, dan itu penting banget. Gitu sih Pak. Mantap Bu Lilis. Harapan saya untuk Chalsis ini semoga terus melanjutkan estafet kepemimpinan OSIS di selanjutnya, jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Terus yang pasti OSIS Sandikta terus maju. Hebat. Terus maju hebat. Ya paling itu aja Bu Lilis. Terima Iya, kasih Pak. sudah Iya, ngobrol-ngobrol di sama-sama. podcast Sandikta. Iya. Sukses terus buat Bu Lilis. Amin. Buat Pak Iqbal juga sukses selalu ya Pak Amin. ya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.